Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3RA ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Study Case Penanganan Pencemaran Limbah Industri Karet. Adapun anggota kelompoknya yaitu Triwulan Febriani, Melia Rahmawati, Nur Azizah Stianingrum, Ripka Posmeida Siahaan, Ahmad Dustiawan, dan Putri Ananda Aulia. Latar belakang karet alam adalah komoditi hasil pertanian yang penting keberadaannya dan termasuk komoditi yang istimewa bagi Indonesia. Karet diproses untuk menghasilkan produk-produk yang diinginkan, juga menghasilkan produk lain yang disebut dengan limbah. Limbah yang menjadi masalah di pabrik dan industri biasanya berupa cairan yang berasal dari proses pencucian, pencabikan, penggilingan, peremahan, pengeringan, dan pengepresan. Limbah-limbah yang dihasilkan biasanya mengandung bahan organik yang tinggi, senyawa karbon, sisa senyawa bahan olahan karet, nitrogen, fosfor, dan senyawa-senyawa lainnya seperti amonia yang cukup tinggi kadarnya, sehingga perlu pengolahan untuk limbah ini agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada tujuan, yang pertama untuk menganalisis strategi yang sesuai untuk penurunan bahan pencemar yang optimal pada limbah karet berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, untuk mengetahui limbah apa saja yang dihasilkan dari proses produksi karet yang dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, identifikasi limbah berdasarkan proses produksi. Yang kedua, metode pengolahan limbah cair karet meliputi pengolahan secara biologi atau penggunaan biofiller dan fitoremediasi. Selanjutnya ada pengolahan secara kimiawi atau penggunaan reagen Veton. Yang terakhir ada pengolahan secara fisik, katalisis TiO2. Yang terakhir ada metode pengolahan limbah gas meliputi penggunaan wet scrubber. Yang kedua ada monitoring dan kontrol menggunakan sensor elektrokimiawi. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hasil dan pembahasan. Seperti yang kita tahu bahwa industri keram rubber menghasilkan berbagai jenis limbah selama proses produksi, baik berupa limbah padat, cair, maupun gas. Limbah padat dapat berupa sisa karet yang tidak terpakai, serbuk karet, dan bahan tambahan yang tidak terolah. Sedangkan untuk limbah cair dihasilkan dari proses pencucian, pemisahan, dan pendinginan karet yang sering mengandung bahan kimia seperti surfaktan dan senyawa organik lainnya. Untuk proses pengolahan limbah padat pada industri karet, seperti kotoran residu dan total karet dapat dijadikan sebagai bahan pengomposan. Proses ini dibantu menggunakan E4 yang mengandung bakteri Acetobacter sp, Lactobacillus sp, ragi, dan bakteri fotosintetik dan jamur pengurai selulosa. Kompos dari limbah industri remah karet dapat digunakan sebagai sumber nutrisi tanaman, serta meningkatkan jumlah mikroorganisme yang bermanfaat dalam tanah. Pengolahan secara biologi, penggunaan biofilter, dan fitoremediasi. Proses biofilter atau biofilm dapat dilakukan dengan mengalirkan limbah ke dalam reaktor yang telah diisikan oleh media penyangga. Proses ini dilakukan dengan pengembangbiakan mikroorganisme dengan atau tanpa reareasi. Tetapi untuk proses anaerobik tidak menggunakan udara sama sekali. Pengolahan air limbah biofilm memiliki keunggulan seperti pengoperasian mudah, lumpur yang dihasilkan sedikit, dapat digunakan sebagai pengolahan limbah dengan konsentrasi tinggi maupun rendah, tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi, dan pengaruh penurunan suhu terhadap pengolahan limbah. Gunakan proses fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan metode penguraian jenis bahan pencemar dengan menggunakan tanaman di dalam air atau di permukaan. Reduksi padatan telarut dalam fitoremediasi melibatkan mekanisme filtrasi berbasis akar dan sedimentasi. Peningkatan kapasitas filtrasi tanaman umbi-umbian mungkin disebabkan oleh kapasitas filtrasi tanaman itu sendiri. Oleh karena itu, ketika tanaman melewati tahap pertumbuhan optimal sebagai fitoremedian, kemampuannya dalam menyaring padatan terlarut akan menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengolahan secara kimia limbah industri karet dengan menggunakan reagen Venton. Reagen Venton suatu larutan hidrogen peroksida dan katalis besi yang digunakan untuk mengoksidasi polutan dan air limbah. Reagen Venton ini dapat digunakan untuk menghancurkan komponen organik seperti trichloretilen atau TCE dan tetrachloretilen atau PCE. Fe2 dioksidasi oleh hidrogen peroksida menjadi Fe3, OH radikal, dan anion OH.
Fe2 bertindak sebagai katalis dalam reaksi. Ferrous sulfat adalah senyawa besi tipe yang digunakan dalam reagen Penton. Kadar COD pada air limbah industri karet mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan volume reagen Penton dan terlihat penurunan COD. Kemudian, pengolahan secara fisik menggunakan fotokatalisis TiO2. TiO2 merupakan fotokatalis yang paling banyak digunakan dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan karena sifat yang stabil secara kimia dan fisik. Menggunakan semikonduktor TiO2 diradiasi dengan sinar UV, proses fotodekomposisi senyawa organik dalam limbah cair organik terjadi karena ketika fotokatalis disinari dengan energi yang sama dengan celah pita, terjadi eksitasi elektronik dari pita valensi ke pita konduksi, sehingga terjadi lubang pada pita valensi. Lubang pada pita valensi mengoksidasi air menjadi radikal hidroksil. Kekuatan radikal hidroksil yang dihasilkan selama oksidasi air cukup untuk menguraikan senyawa organik menjadi CO2 dan air. Akan menjelaskan terkait metode pengelolaan limbah gas karet. Pada dasarnya, gas buang pada industri karet itu dihasilkan dari proses pengeringan dan vulkanisasi karet yang melepaskan senyawa organik yang mudah menguap atau VOC, sulfur dioksida atau SO2, dan karbon dioksida atau CO2. Nantinya, gas-gas ini dapat mencemari udara dan berdampak negatif terhadap kesehatan pekerja dan juga lingkungan. Pengelolaan gas buang ini dilakukan dengan memasang sistem kontrol udara seperti scrubber untuk menghilangkan partikel dan gas berbahaya atau dengan menggunakan teknik oksidasi termal untuk memecah senyawa VOC menjadi gas yang lebih aman. Contoh dari metode yang digunakan itu adalah penggunaan wet scrubber. Jadi, wet scrubber ini merupakan suatu teknologi yang efektif untuk mengelola gas buang dari industri karet, khususnya emisi gas yang mengandung partikel, debu, dan bahan kimia berbahaya seperti sulfur dioksida atau SO2 dan senyawa organik yang mudah menguap atau VOC. Prosesnya sendiri itu berupa gas itu nantinya dibuang, dilewatkan melalui cairan penyerap air atau larutan kimia tertentu untuk menyerap dan melarutkan kontaminan. Scrubber basah atau wet scrubber memproses gas buang bebas dari partikel kasar dan senyawa beracun sehingga emisi yang dilepaskan ke atmosfer nantinya akan lebih aman dan sesuai dengan standar lingkungan. Nantinya residu dari proses ini akan berupa lumpur dan limbah cair yang dapat dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut sebelum dibuang. Baik, selanjutnya itu ada monitoring dan kontrol menggunakan sensor elektrokimiawi. Nah, jadi efektivitas pengelolaan gas di industri karet ini bisa ditingkatkan dengan adanya monitoring dan kontrol sensor. Nah, sensor ini didasarkan pada prinsip reaksi kimia antara gas tertentu seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, terus nitrogen monoksida, dan senyawa yang mudah menguap. Nah, data dari sensor elektrokimia menghasilkan sinyal listrik. Terus teknologi ini mengkontrol otomatis sistem pemrosesan gas seperti pengoperasian scrubber basah dan perangkat filter. Nah, jadi pada perangkat filter ini untuk memastikan pengurangan emisi yang efisien sesuai dengan standar lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, strategi optimal untuk penurunan bahan pencemar pada limbah karet bergantung pada karakteristik limbahnya. Pengolahan secara biologis seperti menggunakan mikroorganisme efektif untuk limbah organik dan BOD COD tinggi. Sistem fisik dan kimia. Terus kombinasi teknologi pengolahan hibrida dapat meningkatkan efisiensi pengolahan secara keseluruhan. Yang kedua, proses produksi karet menghasilkan beberapa jenis limbah seperti air limbah dari pencucian, terus kandungan pencemaran seperti gas amonia, asam organik, dan senyawa sulfur. Limbah padat berupa sisa lateks atau partikel karet. Ini juga menjadi masalah yang tidak dikelola dengan baik. Terus gas emisi dari proses vulkanisasi mengandung senyawa berbahaya seperti yang disebutkan tadi.
Nah, semua limbah ini berpotensi mencemari lingkungan.